Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ma syara'a minad dini wa hada ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa alihi thahirina wa sahbi ajma'in, amma ba'du. Salam sejahtera dan keselamatan bagi semuanya. Sahabat keilmuan, telah dijelaskan bahwa sebagai umat manusia kita diperintahkan untuk memakan dan mengkonsumsi dari makanan yang baik dan halal bagi kita. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 168, yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sahabat keilmuan, begitu juga dalam aspek lainnya. Kita diperintahkan untuk menggunakan barang-barang yang baik dan halal bagi kita. Di zaman yang semakin maju dan berkembang, disertai beragamnya masyarakat, pasti banyaklah hal-hal baru yang muncul di sekitar kita. Yang mana kita haruslah bisa mengetahui apakah hal baru tersebut halal dan baik bagi kita ataukah tidak. Di dalam fan keilmuan qawaidul fiqh terdapat satu kaidah yang berbunyi, al-halalu inda syafi'i ma lam yadullu dalilu ala tahrimihi wa inda Abi Hanifata al-halalu ma dalla dalilu ala khillihi. Di dalam kaidah ini dijelaskan bagaimana kategori halal dan tidaknya suatu perkara. Dan hakikat dari kaidah ini dijelaskan apakah hukum asli, hukum asal dari suatu perkara, apakah mubah dalam artian halal ataukah haram. Menurut Imam Syafi'i, halal adalah setiap hal yang tidak adanya dalil yang menjelaskan tentang keharamannya, baik di dalam Al-Quran, hadis, maupun ijma'. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, halal adalah setiap hal yang adanya dalil yang menjelaskan tentang kehalalannya. Dari kedua pengertian ini, kita bisa mengambil sebuah kejelasan bahwa untuk setiap hal yang tidak adanya dalil yang menjelaskan tentang kehalalan maupun keharamannya, menurut Imam Syafi'i hukumnya adalah halal, dan menurut Imam Abu Hanifah hukumnya adalah haram. Semisal contoh kopiah yang saya pakai saat ini dan makanan yang kita konsumsi saat ini. Di zaman beliau Nabi, jelas kopiah yang saya pakai saat ini dan makanan yang kita konsumsi saat ini belum ada. Dan di dalam Al-Quran maupun hadis, semua hal itu tidak pernah disebutkan satu kali pun. Ketika kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, maka kopiah yang saya pakai saat ini dan makanan kita yang kita konsumsi selama ini hukumnya adalah halal. Dan ketika mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah, hukumnya adalah haram. Pendapatnya Imam Syafi'i ini didukung dengan adanya dalil yang berupa hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dari hadisnya Sulaiman bahwa beliau Nabi
pernah ditanyai seputar kehalalan keju, minyak samin, dan keledai liar. Yang mana beliau Nabi menjawab, al-halalu ma ahallallahu fi kitabihi, wal haramu ma haramallahu fi kitabihi, wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Yang artinya, halal adalah setiap hal yang Allah telah menjelaskan kehalalannya di dalam kitabnya. Dan haram adalah setiap hal yang Allah telah menjelaskan keharamannya di dalam kitabnya. Dan yang tidak disebutkan oleh Allah, baik kehalalan maupun keharaman, maka itu merupakan suatu hal yang diampuni olehnya. Dalam artian, hukumnya adalah halal. Dan memandang pendapatnya Imam Abu Hanifah, memanglah karakteristik dari mazhab Hanafiyah itu sangat mengedepankan adanya dalil. Sehingga ketika tidak adanya dalil yang menjelaskannya, maka menurut mazhab Hanafiyah itu lebih berhati-hati. Sahabat keilmuan, begitu juga dalam aspek-aspek yang lainnya. Kedua dalil ini berlaku untuk itu semua. Sehingga setiap hal-hal baru itu bukan berarti dilarang atau dalam artian tidak halal. Seperti halnya alat-alat elektronik, kendaraan-kendaraan, produk-produk, makanan-makanan yang kita konsumsi saat ini, obat-obatan, kosmetik, dan lain-lainnya. Ketika kita sepakat bahwa semua hal itu adalah baru, dan tidak adanya dalil yang menjelaskan tentang kehalalan maupun keharamannya, ketika kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, hukumnya adalah halal. Dan ketika kita mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah, hukumnya adalah haram. Yang mana ketika kita ingin mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i yang lebih ringan, atau mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah untuk berhati-hati, itu sesuai dengan kebijakan dan kemampuan kita masing-masing. Tapi perlu diketahui tetap dengan adanya satu catatan, bahwa dalam suatu perkara baru tersebut tidak adanya dalil, tidak adanya hal baru yang menjadikan yang aslinya hukumnya adalah mubah bisa menjadi haram. Sehingga ketika kok ada suatu hal baru yang mampu merubah hukum seperti itu, maka yang aslinya mubah pun itu bisa menjadi haram. Dan sahabat keilmuan, di ujung penjelasan ini perlu kita ketahui bahwa di negara Indonesia, upaya untuk mewujudkan apa yang telah dijelaskan di dalam ayat Al-Quran tadi, dan mewujudkan dalam kehalalan setiap produk yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, Indonesia telah membuat suatu badan penyelenggara jaminan produk halal yang disingkat BPCPH di bawah naungan Kementerian Agama. Disertai adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Yang mana dengan hal ini, dengan upaya ini, kita bisa yakin akan kehalalan, kebaikan, kemanfaatan, dan juga kesehatan dari setiap produk-produk yang beredar di sekitar kita. Sehingga kita bisa sama-sama menjaga kehalalan dari setiap makanan yang kita konsumsi dan orang terdekat kita konsumsi. Sahabat keilmuan, dari kejelasan ini, maka teranglah bagi kita semua bahwa setiap hal baru itu bukan berarti dilarang dalam artian tidak halal. Tidaklah semua hal-hal baru yang muncul di sekitar kita, kita langsung bisa menghukuminya sebagai haram. Tergantung kita mau mengikuti yang mana. Itu sesuai kemampuan dan kebijakan kita masing-masing. Sahabat keilmuan, apabila di dalam keterangan ataupun kata yang saya ucapkan terdapat kesalahan, dari saya memohon maaf sebanyak-banyaknya.
karena memanglah ini yang mampu saya sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wabil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh.